Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Galih, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan di mana saya sekolah dasar pada saat di kecamatan yang tercinta saya ini, yaitu Balubun Limbangan. Inilah sekarang ini menjadi sekolah dasar negeri 2. Jadi pindah SD 1 ke seberang, dan sebenarnya inilah SD 1 yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadang. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Kumaha Pak Haji? Nuju pada rekaman ya Pak Haji teh. Ada Kalimantan, gitu. Ini pun dia. Mohon Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Haji orang mana asli teh? Tapi mah pribados mah Limbangan gitu. Oh, asli Limbangan. Luar biasa. Masya Allah. Kandang mereka mana? Abdi teh karasan nuju bade ka Palidinya. Mung teh yang ngisi heula perut teh. Karasan mohon ngerebet kita. Alhamdulillah kita tepang gitu. Mohon atuh kurang ngobrol-ngobrol di lebet di Cibiu Presto, Pak Haji. Mana dia atuh? Siap. Asal ya. Mohon atuh mangga. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Haji ayeuna perkembangan anak artis antena teh tah. Manoy piduan we dina perjalanan politik ge. Aya rekom ka pribados. Amin. Piduan we ti sadayana. Amin siap insyaallah Pak Haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto. Dan hari ini secara kebetulan bertemu dengan salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Garut dari Partai Gerindra. Dan hari ini saya juga bisa bertemu dengan tidak sengaja bersama beliau, salah satu bakal calon Bupati Garut dari Partai Gerindra. Kita sapa ke Kang Haji Deden Galih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Haji? Alhamdulillah sehat kemasawalan. Alhamdulillah Kang Haji. Terus di mana ya Kang Dadang biasa tepang? Karasan abdi teh nemu wangsul di Bandung, nembe mesot. Pas karasan geningan patepang sereng Kang Haji, luar biasa tuh. Orang sakantenan we, orang ngobrol-ngobrol sama Kang Haji ya. Sakantenan podcast ya, mohon sakantenan podcast gitu. Cinta ulam tiba ya. Kang Haji, ieu mah urang ngobrol santai sama abdi ngapunten. Abdi teh ninggal ka Kang Haji teh kataji sangreus pisan. Utamina mohon hoyong ngaguar, ingin ataupun kalau bahasa Indonesia ingin mengungkap, ngaguar apa? Ngaguar kepribadian. Sebab sosok yang mungkin sudah pernah, sekarang juga lagi menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi. Nah, saya ingin mengguar kepribadian Kang Haji. Kalau dibolehkan, bolehkan nggak nih? Bangga. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, luar biasa sahabat. Nah, saya ingin kebetulan kan Pak Haji maju di Pilkada 2024-2029 ini sebagai bakal calon. Tentunya Pak Haji banyak pengalaman-pengalaman sebelum menjabat sebagai anggota Dewan. Nah, saya juga ingin tentang kepribadian, kepemimpinan Pak Haji siap. Di salah satu perusahaan otobus Mayasari Group. Ini bisa diceritakan nggak nih pengalaman-pengalaman Kang Haji nih dalam memimpin sebuah perusahaan otobus? Waduh, ini panjang nih. Panjang ya. Iya, tapi sesingkat aja. Ya, setacan di DPRD Provinsi, Bribados, ya memang
ya pengalaman sekedip, ya pengalaman sedikit di Prima Jasa. Kurang lebih 25 tahun. Luar biasa Pak Haji. 25 Itu Pak Haji tahun. di sana itu memimpin atau dikasih jabatan atau apa Pak Haji di sana? Betul. Kebetulan pada saat itu saya masuk tahun 97. 97 ya. 97. Oh, luar biasa. Jadi sebelum Krismon dan setelah Krismon, dan pada saat itu kita mencoba ya bekerja secara sungguh-sungguh, secara profesional. Awalnya juga kita memiliki pengalaman yang berbeda ketika mau masuk ke dunia angkutan. Dunia angkutan ya. Ya, cuma karena pimpinan pemilik Prima Jasa yang namanya Pak Amir Mahfud memberikan kesempatan kepada saya, ya saya mencoba menurut apa ya, feelings atau bahasa ilmu pengetahuan itu intuisi. Nah, berdasarkan intuisi pengalaman, dan kita melihat faktual di lapangan, ya alhamdulillah tim bisa kita ajak kerjasama untuk bisa membangun sebuah perusahaan yang ya tentunya yang menguntungkan targetnya. Tapi pada saat itu Kang Haji begitu masuk ke sana, apakah di sana itu berantakan atau bagaimana? Ya, sehingga saya ada informasi bahwa begitu Kang Haji masuk itu sungguh luar biasa, tertata dengan rapi. Ya, awalnya dikatakan seperti itu. Artinya belum sempurna lah. Jadi kita mencoba untuk menyempurnakan. Tentunya ini butuh kerja keras dalam arti memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu supaya bagaimana perusahaan itu maju dan memiliki keuntungan. Ya tentunya ada pertentangan yang memang luar biasa, luar biasa di sana. Jadi nah ini yang harus diselesaikan oleh kita. Dari kondisi yang seperti kurang menguntungkan buat perusahaan, bagaimana menciptakan itu menjadi sebuah yang menguntungkan perusahaan. Pada saat itu begitu masuk ke perusahaan itu belum tertata dengan baik ya, berarti ya kondisinya butuh penataan. Kondisinya. Apa yang Kang Haji lakukan di manajemen, apa yang Kang Haji lakukan sehingga bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan itu? Secara singkatnya, pertama kita penguasaan dulu detailing di lapangan itu seperti apa. Semua lini kita harus menguasai. Itu yang pertama. Sehingga kelemahan-kelemahan itu yang nanti kita sampaikan tahap kedua. Tahap kedua itu disampaikan, tapi secara tidak langsung, karena pasti kondisinya yang berbeda dengan pemahaman ketika saya mau membawa ke arah perbaikan. Karena pasti kontradiktif. Nah itu butuh sentuhan-sentuhan yang memang yang perlu digarap. Ya. Nah baru ke sana yang ketiganya kita mengajak kepada mereka dalam bentuk tata kelola perusahaan itu yang seperti apa. Tata kelola perusahaan ini seperti apa nih? Jadi bocoran dong. Jadi sebenarnya kan background saya bukan di angkutan. Oh, bukan di angkutan. Oke. Karena saya murni awal datang ke perusahaan di Prima Jasa itu adalah di bidang sumber daya manusia. SDM-nya. SDM. Oke. Cuman pada saat itu Kang Haji ini melakukan perombakan atau bagaimana? Secara sendiri kita tidak melakukan perombakan. Cuman kita atas dasar input dari kita dari lapangan kepada pimpinan melakukan kajian supaya dilakukan perombakan secara struktur organisasi perusahaan. Berarti semua itu dirombak. Itu dirombak. Berarti pada saat itu Kang Haji sudah punya ide dan gagasan pada saat itu. Saya kira pada saat itu bukan mengarah kepada ide gagasan-gagasan yang lebih luas lagi. Tapi perbaikan dulu yang ada. Jadi perbaikannya dimulai dari mana, Pak? Ya, perbaikan kita dari lapangan dulu. Lapangan, setelah lapangan baru ke lini-lini yang lain. Tentunya berdasarkan permasalahan-permasalahan pada saat itu. Kalau dikaitkan dengan nanti nih Kang Haji mau mengaju sebagai bakal calon, tentunya punya pengalaman hampir sama lah dengan pemerintahan. Apakah
hampir sama atau bagaimana nih menurut Kang Haji nih? Yang namanya manajemen itu sama, Sama ya? ilmunya sama, Ilmunya sama ya? sama, ya sama. Permasalahannya pasti apa bedanya, manusianya kan ada memang karyawan, ada birokrat. Manajemen sama, cuma mungkin secara teknis tata kelolanya yang berbeda. Karena kalau pemerintah itu kan ada ketentuan dari pusat, ya mungkin dari provinsi maupun di kabupaten. Mekanismenya kan ada aturan. Ada aturan tertentu ya. Iya. Berarti ini Kang Haji kalau sampai saat ini Kang Haji masih di Prima Jasa kan? Karena udah di anggota di dewan. Oh di ya dewan. Oh udah, jadi ya. udah. Tetapi pada saat kurun waktu 20 tahun ini, apa sih kepribadian Kang Haji yang membuat menjadi bagus, menjadi rapi? Apa sih yang menjadikan kekuatan dalam hatinya Pak Haji nih? Secara keilmuan sama saja sebenarnya. Yang terpenting itu kita memiliki komitmen untuk berubah atau tidak. Karena ketika kita mau berubah, maka nanti punya aura positif kepada tim yang ada di perusahaan. Nah ini harus kuat. Nah baru di sana nanti fokus step by step melihat dari persoalan setiap lini. Jadi begitu aja kita selesaikan. Apakah di sana punya sikap ketegasan, keluasan? Tegas dan luas. Kapan tegas, kapan luas. Karena kalau kita terlalu tegas juga, strike ya bisa habis. Tapi kan kita fungsi sumber daya di sana itu semua, itu harus kita ajak ke alam, katakanlah alam pikirannya menjadi positif ketika kita berada di perusahaan. Karena perusahaan itu memberikan ruang, tempat, dan waktu untuk kita memberikan nafkah ke anak dan istri. Ya. Okay. Kalau misalnya konotasinya dirubah menjadi negatif, alurnya dalam proses pekerjaan menjadi negatif, berarti kita melakukan bukan pengkhianat ya, berarti penyimpangan, devian terhadap perusahaan. Oke. Berarti itu dari struktur tentang perusahaan. Sekarang saya ingin lebih menelisik kepada kepribadian personnya. Minum dulu nih. Minum dulu. Oke, sahabat kita minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap. Suasananya ya, Kang Haji ya. Alhamdulillah. Ini lagi suasana hari sore ini kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama bakal calon. Gitu. Oke, kita lanjut Kang Haji nih. Tadi dengan perusahaan. Sekarang saya ingin lebih menelisik tentang kehidupan Kang Haji. Tentunya kepemimpinan itu berawal dari kepemimpinan rumah tangga. Kepemimpinan rumah tangga itu ada istri dan anak. Ini Kang Haji menerapkan kepemimpinan terhadap keluarga itu seperti apa sih Kang Haji? Saya pengen tahu nih kiat-kiatnya nih. Waduh. Ini kiat-kiat sederhana ya, sederhana. Simpel aja. Yang terpenting kita tuh ada trust, kepercayaan. Kepercayaan itu istri kepada istri, istri kepada suami. Itu yang dibangun dulu. Trust satu ya, itu paling terpenting. Kepercayaan. Termasuk kepada anak-anak kita. Berikan kepercayaan trust. Kepercayaan itu. Tapi kepercayaan itu yang namanya manajemen hidup juga perlu kontrol. Ini kontrol ini seperti apa nih kontrolnya? Ada kontrol misalnya ya mungkin kalau ke anak waktu sekolah kita ada di mana, anak belajar komit terhadap kita, misalnya mau kemana ya tetap kita cek misalnya, D di mana, Ega di mana, Nilam di mana, Teteh di mana. Jadi tapi kita tidak melakukan sebuah proses super protektif kepada anak, tidak. Jadi kalau super protektif itu berbahaya juga? Ya bahaya juga ya. Bahaya ya. Dan kan justru harus dilihat psikologi anak itu harus dibangun. Nah ini kan makanya kepercayaan itulah yang harus diberikan kepada anak. Berarti kepercayaan ya. Nah kita kaitkan juga dengan nanti Kang Haji kalaupun nanti ditakdirkan sama Allah itu ditakdirkan memimpin Kabupaten Garut. Silakan minum dulu. Minum dulu ya. Ya silakan minum dulu. Kita santai aja.
Nah, kalau nanti ditakdirkan sama Allah itu Kang Haji memimpin Amin ya Allah. Kabupaten Garut, apakah kepemimpinan dari rumah tangga itu akan dibawa ke pemimpinan pemerintahan? Sebenarnya itulah yang menjadi cikal bakal dari kepemimpinan seseorang. Itu kan kunciannya ada di rumah tangga. Oh, kuncinya ada di rumah tangga. Kepercayaan. Apa nih? Kunci yang paling utama tadi selain dari trust, Kan komitmen. Trust timbul komitmen. Komitmen itulah yang menjadi bagian komitmen itu terhadap diri saya, terhadap diri istri, terhadap diri anak-anak. Nah, termasuk komitmen ketika kita berada di sebuah perusahaan atau lembaga. Bagaimana komitmen itu menjadi sebuah penterjemahan ke dalam sebuah proses pekerjaan keseharian. Oke. Ini yang harus menjadi fondasi dasar. Fondasi dasar itu adalah buat Kang Haji ini apa? Tadi Ya, komitmen. timbulkan komitmen di dalam diri kita. Dikaitkan dengan pemerintahan, komitmennya Sama saja komitmen kepada pemerintah maupun pada di saat di perusahaan maupun komitmen pada saat kita di rumah tangga. rumah tangga. Apa bedanya? Sama saja. Ya, Tapi kan kalau kita berbicara pemerintah, kalau kita berbicara perusahaan atau berbicara manusia, kalau bahasa saya ya, kalau lembaga, pemerintah atau swasta ini menjadi sebuah makhluk hidup, berarti kan kita harus memiliki komitmen dengan mereka. Betul. Berarti komitmen itu harus ada pada lembaga, pemerintahan maupun kepada perusahaan. Betul. Apa bedanya komitmen Betul. itu datangnya seperti kita kepada istri? Apakah komitmen itu dipegang tinggi sama Kang Haji? Harus, nggak ada komitmen ya. Komitmen yang tinggi akan menghasilkan sesuatu hal yang positif. Positif. Baru itu penterjemahannya kepada proses kerja, yang namanya fokus terhadap pekerjaan. Kalau fokus terhadap pekerjaan kemudian nanti komitmennya kurang, itu menurut Kang Haji bagaimana? Ya justru di sana lah akan terjadi devian, persoalan. Persoalan itu. Apakah persoalan misalkan sekarang kita persoalan di dalam rumah tangga, sementara kitanya misalkan tidak komitmen, bagaimana cara penyelesaiannya Kang Haji? Salah satu contoh aja. Ya kita terbuka, keterbukaan. Jadi personal approach terhadap istri seperti apa? Tentunya kan ini pendekatannya berbeda-beda. Jadi bagaimana karakteristik saya dengan istri atau Kang Dadang dengan istri kan tentu berbeda perjalanannya. Nah tentu di sana kita paham secara personality dari
pasangan kita seperti apa. Oke. Gitu. Oke, kita lihat nih kesehariannya video kesehariannya dari Kang Haji Deden ini. Kita tampilkan videonya ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, Kang Haji, ini kan saya kalau lihat dari tadi video itu kegiatan Kang Haji ke masjid, terus kemudian juga adzan. Wah, Apakah nggak itu perlu memang apakah memang dibuat-buatnya itu Kang Haji nih? Enggak. Kita Ini mau saya kadang-kadang- balon nih, mau balon tapi kita buat-buat gitu kan? Apakah Enggak. itu keseharian Kang Haji bener-bener? Bukan keseharian ya, cuma ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sebenarnya saya malu untuk mengungkapkannya. Maksudnya kadang-kadang berpikir kurang pas juga Kurang gitu pas juga. ya. Tapi memang saya ke masjid kalau subuh itu memang ya rutin. Kalau misalnya ada di Limbangan kita berusaha untuk ke masjid. Kalau ada di Kadungora usahakan ke masjid. Kalau memang itu terpaksa sekali ya kita tidak gitu. Tapi itu suka ada Kang Haji itu. Ya kalau misalnya orangnya ini terpaksa sebenarnya punten ya. Terpaksa ya, Ini, terpaksa. kepaksa itu. Dari keterpaksaan saat itu tidak ada orang yang ada. Saya mencoba ada. Luar biasa. Jadi ya Itu salah satu kebiasaannya. ya sebenarnya. Ini saya lihat lagi videonya nih di atas. Nah, ini kan kebiasaannya kalau saya lihat mandikan mobil, kemudian juga memberi pakan ayam. Itu memang kesehariannya Kang Haji itu. Kalau mandiin mobil ya, itu mandiin mobil ya. Bukan saya sebenarnya latar belakang mandiin mobil itu terinspirasi ada teman saya di mana? Samsat Garut. Bahwa memandikan mobil itu, mencuci mobil itu terapi, tapi pagi. Terapi ya? Ya. Terapinya tapi pagi. Terapinya Ya, untuk kemana? terapi, untuk kesehatan. Kesehatan. Gitu. Itu saya coba gitu, minimal 1 jam gitu ngelap mobil. Gitu. Sehingga keluar keringat. Ya, baru setelah proses seperti itu kita baru mandi. Jadi latar belakangnya itu. Kemudian itu juga ngasih makan ayam itu. Kang Haji itu apa kalau sunahnya ngukut ingon-ingon itu? Ya, itu hobi sebenarnya dulu. Hobi ya? Dari kecil. Hobi dari kecil, dan memang saya penyayang ayam. Ayam itu sampai punya ayam, punya anjing, punya kucing. Kalau udah dipelihara itu, ya udah kita sayang. Bahkan kalau maaf ya, disembelih pun kita nggak tega. Oh gitu. Ya. Karena kita Saking punya sudah punya saking rasa nyaahnya itu. Luar biasa berarti kegiatan Kang Haji ini memang terlepas dari kegiatan politik dan segala macam, Kang Haji punya kegiatan tadi. Kelihatannya di video itu kan nyuci mobil pagi-pagi itu banget ya, kelihatan masih pagi banget itu kan. Kemudian juga makan ternak, kan biasanya kalau pejabat lah katakanlah sebagai anggota dewan, kita enggan lah gitu kan. Gini, frame-nya harus dirubah. Frame-nya harus dirubah. Ya, frame itu frame
frame dalam alam pikiran kita itu harus dirubah. Jadi jabatan itu kan harus terpisah dengan watak dan karakter. Jabatan harus dipisahkan dengan watak dan karakter. Iya, jangan jabatan akhirnya membentuk karakter dalam diri kita. Oke. Yang itu yang saya Kita garis bawahi ya Pak Haji. yang saya garihi. Jadi saya kebiasaan misalnya jalan mengemudi dengan sendiri misalnya. Nah, itu salah satu gitu. Itu salah satunya kebiasaan. itu saya juga menanyakan, kenapa seorang anggota dewan ini tidak menggunakan ya katakanlah supir pribadi. Satu latar belakang saya supaya pikiran ini tidak mati karena keenakan. Ketenakan. Jadi ini gerak, kaki gerak dan sebagainya sehingga ada motorik kita menjadi tetap jalan, tetap. Jadi sel-sel saraf kita itu tetap tumbuh gitu, tidak mati. Betul. Itu yang harus dilakukan. Ya, karena kan kita semua gerak, kemudian juga apapun motorik dari kaki tangan semua pikiran itu bergerak. Itu sehingga Kang Haji tidak menggunakan supir pribadi. Ya. Dan itu keseharian saya. Itu dilakukan dari sebelum anggota dewan. Oh, sebelum anggota dewan juga sudah. Saya nyetir sendiri. Tapi kalau menjadi seorang bupati tidak mungkin. Itu mungkin protokoler lagi. Protokoler itu kan beda lagi kan. Tapi kegiatan itu harus dilakukan tetap. Oke. Untuk dilakukan. Dan frame saya mungkin agak tadi jangan menjelma menjadi merubah karakter kepada diri saya. Kalau cek urang Sunda teh mah erek jabatan naon wae didinya cekolot urang misalnya sesepuh urang. Ulah poho karena purwadaksi diri urang. Ulah poho karena purwadaksi urang. Urang teh asalna ti mana? Ya, ka mana rek kumaha gitu. Kan bahasa silokanya seperti itu. Betul. Oke. Terakhir nih. Siap. Sebentar. Kayaknya Kang Haji mau bicara apa nih tadi? Coba. Enggak, saya jujur banget. Ini mau nanya apa nih lagi? Mau nanya apa lagi? Ini saya lihat dulu pemandangannya luar biasa. Ini di sore hari juga, alhamdulillah. Ini Kang Haji yang siap. Saya tanyakan. Moto hidup Kang Haji dalam kehidupan Kang Haji. Motonya dalam kehidupan Kang Haji apa? Sehingga Kang Haji maju menjadi bakal calon. Moto dalam kehidupan nanti dikolaborasikan dengan majunya sebagai balon bupati. Motonya sederhana sebenarnya. Cita-cita boleh tinggi, setinggi langit. Ya. Saya mau jadi apa? Mau jadi bupati, mau jadi legislatif, apa? Jadi presiden sekalipun. Jadi presiden sekalipun sah-sah saja. Tapi jangan itu menjadi tujuan hidup. Jangan menjadi tujuan hidup. Jangan menjadi tujuan hidup. Tapi apa? Itu makan hanya sebuah proses kita hidup di dunia. Yang memang kita harus ada kegiatan-kegiatan yang memang harus, maaf ya, mungkin ada, kita harus memberikan sebuah nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Kan bisa saja jalannya melalui jalur politik. Ya. Pada saat kita memiliki perusahaan, ada CSR atau apa, kan bisa jadi seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan. Ya, yang terpenting kita bagaimana memberikan kebaikan kepada orang, bermanfaat bagi orang banyak. Kemanfaatan. Ya. Berarti moto dalam kehidupan Kang Haji ini sederhana, yaitu tadi apa? Kita garis bawahi. Cita-cita silahkan setinggi langit. Cita-cita silahkan setinggi langit. Tapi jangan menjadi tujuan hidup. Kalau Kang Haji sebagai calon bupati atau nanti menjadi bupati, apakah menjadi tujuan hidup? Jangan. Itu hanya menjadi alat mengabdi kepada masyarakat. Menjadi alat mengabdi kepada masyarakat. Berarti kita sudah tahu nih karakteristik Pak Haji ini. Jadi pejabat itu ataupun nanti misalkan menjadi seorang pejabat itu bukan menjadikan tujuan hidup. Ya. Tetapi menjadikan alat untuk berbuat baik kepada masyarakat. Berarti sedikitnya saya menelisik tentang karakteristik Kang Haji ini. Alhamdulillah, ini sungai apa nih Kang Haji nih? Ini
Cipancar. Oh, Cipancar. Ini dari Biasa mana nih? saya berenang nih, belajar berenang di sini. Kang Haji belajar berenang di sini. Ya, tapi kan jalurnya yang Oh, belah jalur sana ya. Oh. Ini kalau nyambungnya kemana nih Kang Haji nih? Terus ke Cimanuk. Oh, ke Simano. Ya. Kalau ini gunung apa ya nih? Pasir Batu Nungku. Oh, Pasir Batu Nungku. Ini Kang Haji, kita kaitkan juga dengan nanti Kang Haji menjadi bupati ya. Kita berbicara tentang bupati, keseharian Kang Haji di perusahaan, kepemimpinan Kang Haji di perusahaan, kemudian juga kepemimpinan di rumah tangga. Kita kaitkan sekarang dengan ekonomi. Siap. Apakah ekonomi UMKM ini butuh juga kepribadian seorang pemimpin? Sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Iya, karena begini. Salah satu kepemimpinan yang berhasil itu kan tercipta dari sesuatu yang dikerjakan itu kan harus fokus. Harus fokus ya. Harus fokus. Ya. Sebentar Kang Haji, saya potong. Ini kita lihat videonya. Ini videonya kalau Kang Haji melihat ke peternak domba. Kemudian juga ada ini yang lagi melihat konveksi. Apa sih sebenarnya yang dilihat dari Kang Haji untuk di sektor, misalkan melihat ke sana itu seperti apa sih? Ya, pada prinsipnya hampir sama saja. Baik di peternakan, di konveksi, ataupun misalnya di kuliner. Karena ini yang dikonveksi sendiri, ini kita yang menjalani dari nol. Oh, Kang Haji itu ya, menjalani dari nol. Nah, cuma kita upgrade adik-adik dari keluarga supaya lebih fokus lagi melakukan proses pekerjaan. Dan butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, kuncian kesabaran yang luar biasa ini kan jarang. Betul. Banyak orang yang jarang. Banyak orang. Itu ujiannya ke keluarga atau ke Kang Haji nih? Ya, saya di sana awal keluarga memotivasi. Oh, ke keluarga, supaya dalam berbisnis itu fokus, sabar. Jadi fokus dan sabar. Karena dengan fokus dan sabar itu akan bisa menghasilkan sebuah yang luar biasa. Luar biasa itu kan. Kemudian juga ini tentang nanti dikaitkan juga dengan UMKM, kepribadian Kang Haji untuk misalkan ini nanti bagaimana untuk mengolah UMKM biar kita Garut. Ya, UMKM ini kan memiliki karakteristik dari setiap kecamatan. Nah itu luar biasa kan. Ya. Nah, kenapa ini tidak menjadi sebuah hal yang mendasar supaya itu memberikan efek domino terhadap pengangguran? Kan saya pernah survei. Mulai dari tukang sol, tukang jahit, tukang cincau, rujak. Tahun berapa Kang Haji? Saya tiap ada di perjalanan suka melakukan kajian-kajian. Iya. Karena kalau mereka ditumbuhkan dengan kekuatan kearifan mereka di komunitas yang kecilnya itu bisa kita tumbuhkan, itu kan mereka bisa membentuk karakter orang untuk berwirausaha. Betul. Nah, tinggal kita modifikasi supaya nanti kewirausahaan itu melebar. Melebarnya kemana? Sesuai dengan karakter yang apakah anak-anak yang kita bina. Nah, justru pemerintah manfaatkan pihak-pihak yang bersentuhan dengan itu. Supaya pemerintah tidak terlalu rumit dan susah. Biaya-biaya itu kan bisa dialokasikan untuk pembinaan, sosialisasi, atau bahkan mungkin bagaimana menciptakan produk yang bagus, mulai dari produknya, packagingnya, mungkin pengembangan pemasarannya. Tapi bisa seperti itu. Nah, di situ pemerintah yang harus hadir. Ya. Hadir. Apalagi media sekarang kan sudah nyampak di depan mata. betul. Ya mudah-mudahan lebih memudahkan pemerintah. Betul. Pemerintah dimudahkan dengan adanya UMKM, kemudian juga ada media sosial juga. Yang saya salut dari UMKM yang ada di Garut itu, mereka kemandiriannya luar biasa. Mungkin banyak tanpa sentuhan dari pemerintah. Mereka bisa mandiri kok. Oke, kita tunggu nanti gebrakan dari Kang Haji. Kalau nanti menjadi seorang bupati, kita tunggu gebrakan tentang UMKM. Amin. Statement closing dari Kang Haji untuk hari ini, sore hari ini. Aduh, alhamdulillah nih sore hari ini. Khususnya untuk warga Kabupaten Garut. Ya.
optimis dalam mencapai atau meraih cita-cita, ya, fokus, ya, dan memang butuh kesabaran yang luar biasa. Insya Allah warga Kabupaten Garut yang memiliki segmen usaha dari berbagai bidang itu bisa memberikan kontribusi kepada warga di sekitarnya, dan itulah menjadi sebuah nilai ibadah bagi kita semasa kita hidup di dunia. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah ini closing terakhirnya sungguh luar biasa menurut saya. Dan hari ini saya juga akan mengutip, pada kali ini alhamdulillah saya sedikit mencuil tentang kehidupan Kang Haji Deden Galih, yang mana ketemunya di sini tidak sengaja, dan hari ini juga saya sudah mencongkel atau mencuil tentang kehidupannya, tetapi saya garis bawahi bahwa komitmen lah yang tinggi dan kesabaran insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang akan luar biasa juga. Saya Dedang Sugiarto yang bertugas di sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa podcast, dan bersama saya narasumber kita Kang Haji Deden Galih. Terima kasih. Salam sulak, Pak. Terima kasih ya, karena kita tidak sengaja ya. Karena tidak sengaja ini saya bawa alat-alat ya, kita langsung aja kita ngobrol ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haji.